Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Fitri dengan NIM 1900276 akan menyampaikan hasil analisis video saya, yaitu tentang kaitan antara komunikasi dengan public relation. Komunikasi merupakan hal dasar dari kegiatan public relation, karena sebagai seorang PR, seorang PR harus mendapatkan data-data yang dibutuhkan, dan kemudian data-data yang didapatkan itu disampaikan kepada publiknya, baik itu publik internal maupun eksternal. Maka seorang PR harus memiliki public speaking yang baik, sehingga pesan yang disampaikan dapat dikomunikasikan dengan baik. Selanjutnya, komunikasi terdiri atas 5 bagian. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator merupakan seseorang yang akan menyampaikan pesan kepada komunikan. Dalam public relation, seorang komunikator merupakan public relation tersebut, di mana tugasnya yaitu menyampaikan pesan-pesan yang akan disampaikan kepada publiknya. Yang kedua bagian dari komunikasi merupakan komunikan. Komunikan merupakan seseorang yang menerima pesan dari komunikator. Yaitu di sini komunikan merupakan publik internal maupun publik eksternal. Yang ketiga bagian dari komunikasi merupakan message atau pesan. Message atau pesan dari komunikasi dalam public relation merupakan suatu hal, suatu masalah atau sesuatu informasi yang akan disampaikan kepada publiknya. Yang ketiga yaitu media. Media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan. Maka di sini seorang PR harus bisa memilih media mana yang akan dijadikan untuk menyampaikan pesan kepada kepada komunikan, sehingga pesan yang disampaikan dapat disampaikan dengan baik. Yang kelima yaitu feedback atau efek. Feedback atau efek ini merupakan perubahan pandangan atau jawaban kembali kepada komunikator terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Bisa disebut dengan respon dari komunikan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk komunikasi dalam PR, yaitu public relation. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini merupakan komunikasi yang terjadi antara seseorang individu dengan individu lainnya dalam sebuah lembaga atau organisasi. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang terjadi antara suatu kelompok atau divisi dalam sebuah lembaga. Yang ketiga yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini merupakan komunikasi yang terjadi antara seseorang atau kelompok yang berada dalam suatu lembaga atau organisasi dengan kelompok atau individu yang berada di luar organisasinya. Yang keempat yaitu komunikasi organisasi, merupakan komunikasi yang terjadi dalam satu organisasi, yaitu bisa disebut juga dengan multi komunikasi, yang berupa seperti contohnya komunikasi yang terjadi antara atasan dengan bawahan maupun sebaliknya, baik komunikasi divisi dengan individu dalam satu organisasi dan lainnya. Yang ketiga kita bahas yaitu keefektivitasan komunikasi dalam public relation. Terdiri atas 5 bagian. Yang pertama yaitu keterbukaan. Keterbukaan merupakan informasi yang disampaikan harus sama baik kepada semua divisi maupun kepada divisi lainnya. Yang kedua yaitu empati. Empati ini merupakan mampu merasakan apa yang dirasakan oleh komunikan dan mampu bertindak mencarikan solusi atau hal yang diperlukan. Yang ketiga yaitu dukungan atau support. Dukungan atau support ini merupakan memberikan dukungan penuh terhadap komunikator agar dapat menyampaikan pesan dengan baik. Yang keempat, sikap positif, yaitu menyampaikan pesan yang menghasilkan hasil yang baik atau yang diharapkan. Yang kelima yaitu kesetaraan. Kesetaraan ini merupakan dalam melakukan komunikasi tidak memandang bulu, yaitu tidak terlalu merendahkan dan tidak terlalu menghormati atau meninggikan. Maksudnya di sini kita berkomunikasi tidak memandang siapa itu yang menjadi lawan bicara kita.
Yang selanjutnya yaitu strategi public relation dalam berkomunikasi. Yang pertama yaitu publication. Maksudnya di sini adalah bagaimana seorang PR memanfaatkan media-media atau alat-alat lain untuk mempromosikan informasi yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu event. Melalui kegiatan besar, seorang PR mengkomunikasikan keunggulan dari lembaganya. Yang ketiga yaitu berita, merupakan kegiatan mengundang wartawan atau mempublish sendiri informasi yang ingin disampaikan kepada publik dari lembaganya. Yang keempat yaitu cooperative identity. Maksudnya di sini yaitu sebuah citra perusahaan yang sudah dibuat sedemikian rupa. Yang kelima yaitu lobbying dan negotiation, dan yang keenam social responsibility. Selanjutnya kita akan membahas peran public relation dalam menjalankan komunikasi. Menurut Broom and Smith tahun 1992, yang pertama yaitu fasilitator komunikasi. Maksudnya di sini seorang PR mampu mengelola konsep atau strategi, mampu menjadi penasehat, mampu mengetahui tren yang saat ini berkembang yang diharapkan oleh target lembaga guna menciptakan produk atau jasa yang akan dihasilkan serta mampu memimpin kegiatan komunikasi. Yang kedua yaitu sebagai pemecah masalah. Maksudnya di sini seorang PR melakukan research mengenai lembaga yang dinilai oleh publiknya, kemudian data tersebut dikumpulkan dan dipecahkan dalam bentuk solusi atau hasil. Selanjutnya kita akan membahas strategi komunikasi terhadap publik. Yang pertama yaitu strategi yang dilakukan adalah seorang PR harus mengenal khalayak atau publik yang akan disampaikan informasi. Maksudnya sini untuk mendapatkan komunikasi yang baik terhadap publik, kita harus mengetahui dulu siapa publik kita. Yang kedua yaitu mendesain pesan agar dapat diterima publik. Maksudnya di sini kita harus mengetahui pesan-pesan yang akan kita sampaikan, atau kita mendesain pesan-pesan yang akan kita sampaikan kepada publik sehingga publik tersebut dapat menerima pesan yang kita sampaikan. Yang ketiga yaitu kita harus menentukan metode komunikasi. Yang keempat, memilih media yang praktis dan memungkinkan. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terdapat kekurangan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.